Lagi join. Hai Halo, Mas. halo, apa kabar? Hai, baik. Gimana Mas Ta? Sibuk apa di rumah? Lumayan sibuk, nggak ngapa-ngapain nih. By the way, gimana nih tadi? Dari tadi nih ternyata fansnya kita, alias Dikta Fever, ternyata udah nungguin banget. Wah, ini gokil sih antusiasnya, keren banget Dikta Fevers. Boleh dong Mas Ta, Oh, tepuk tangan buat kita. Dikta Feversnya nih, keren-keren banget boleh, boleh. antusiasnya. Dan sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Aku Miranti dari Mulai Dari Kita. Nah, aku udah Oh, jelasin tadi Miranti, salam sebelumnya. kenal. Hey, salam kenal juga Mas Ta. Aku tadi udah jelasin nih ke teman kita, itu panggilan untuk volunteersnya kita, dan juga Yap, ke yap. Dikta Fevers, kalau misalkan kita lagi buka donasi nih untuk membantu para pejuang yang sedang melawan COVID-19 gitu. Jadi Yes. nanti kalau teman-teman di sini yang udah nonton, pengen donasi gimana caranya, lihat aja komen yang udah aku pin di bawah sini, yang deket mukanya Mas Tak tuh. Nah, caranya gimana sih? Kepinnya? Tuh. Oh, Caranya nanti bisa lewat Bank BTPN atau bisa juga via Gotix nih. Dicari aja linknya di maksudnya cara bit.ly slash cara cara Gotix. ngepinnya gimana maksudnya? Wait, wait, Oh, wait, wait. udah Bentar, aku bentar. pin. Bentar, bentar. Oke, oke, siap, siap. Tenang aja guys, nanti kita minta Mas Tanya biar kelihatan mukanya ya. Oke? Nah, oke, earphone aja deh. Nah, Dah. Gila gede banget suaranya. Dah. sip. Aman Mas Ta? Gila gede banget. Aman, aman, aman. Oke, sip. Oke. Aman ya. By the way, Masa boleh geser Gimana, agak gimana, ke gimana? sini nggak? Biar nggak terlalu ketutupan komen. Yap. Sip, Dah. cakep. Mas Ta udah siap ya Siap, ditanya-tanya ya siap. Mas Ta? Dari tadi udah banyak yang pengen nanya nih. Oke. Siap. Aku tapi sebenarnya mau Eh, nanya dulu. Mas Ta ini udah di karantina atau self quarantine ini berapa lama? Ya dari awal ini aja, dari awal suruh stay at home itu. Itu kapan tuh? Berarti udah hampir 2 minggu Hmm, lebih ya? ya kurang kurang lebih segitu. Kurang lebih dari minggu lebih. Terus biasanya Mm-mm. kalau selama self quarantine ini ngapain aja sih Mas Ta? Eh, Tidur, makan, olahraga, Hmm. main lagi ya. Main gitar, Mhm. nonton TV, net. Boleh nyebutin sih? Gak boleh. Oh Boleh boleh nih? boleh. Oh boleh boleh. Boleh boleh. Netflix, terus main Hmm. PS, Oke. terus apa lagi ya? Ya udah gitu aja ngulang aja terus. Main sama Jimbon pasti. Sama Jimbon mah iya. Dia kan salah satu Oh, oke. ornamen rumah ini. Jimbon, kamu jadi ornamen ternyata, Bon. Nah, tapi kalau Oh. misalkan udah selama karantina tuh 2 minggu lebih, kira-kira apa Hmm, sih yang dikangenin selama boleh. karantina? Apa yang pengen Mas lakuin nih kalau udah nggak di karantina? Ketemu teman-teman pasti kan. Ketemu teman-teman, Mm-mm. mang manggung, terus apa lagi ya? Eh, yang jelas sih manggung sih karena berasa banget eh biasanya tiap minggu tuh manggung terus eh, ketemu anak-anak semua di situ ketemu anak-anak Kevin Uno ketemu teman-teman dari Greytown juga Greytown Brothers ada band blues gue terus Mm. eh ya lebih lebih ke situ sih lebih ke interaksi sesama manusianya Oke, itu ya yang paling dikangenin ternyata tahu. ya. Nah, terus mau Betul. tahu juga Kak, kalau misalnya nih dari efek perkoronaan ini, yang Hmm. paling berasa tuh di mana? Yang paling berasa adalah Gitu. udah pasti nomor satu adalah saldo ya berkurang. Enggak deh. Enggak juga sih. Cuman itu kan seluruh dunia ya sih. Terus Ya, apa ya?
Yang paling berasa dari corona ini adalah kita jadi tahu pentingnya kebersihan tuh gimana. Terus kesehatan Mm-mm. tuh segitu pentingnya gitu. Terus nggak boleh menganggap remeh satu apa namanya ya boleh nggak boleh nganggap remeh penyakit gitu. Kita kan Penyakit. ya maksudnya mungkin itu ya nggak tahu ya mungkin tuh culture juga kayak misalnya aduh nggak enak badan nih udah kerok aja gitu maksudnya itu kan kita sudah Mm-mm. terbiasa di gitu kan udah corona nih Mm-mm. orang kayak flu doang kok orang kayak flu doang iya mungkin sih ya maksudnya buat kita yang kayak tahan tubuhnya kuat tapi kalau yang lagi nggak kuat gimana gitu maksudnya ya eh gue agak menyayangkan aja sih yang menganggap remeh gitu atau yang tapi nggak bisa disalahin juga karena kan itu eh, sifat dasar manusia ya maksudnya kalau Ya. memang dia punya pendapat seperti itu ya ya udah asal tidak merugikan yang disesalkan kan kalau merugikan gitu. Mm. Oke, oke. Berarti lebih aware aja ya sama kebersihan dan juga kalau udah kondisinya kayak gini, berarti kita juga harus hati-hati gitu ya. Yap, yes 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 betul. Oke, nah selain tadi kerjaan, terus Hmm, bersosialisasi sama teman-teman juga, jadinya agak hmm. terhambat karena harus self Yap. quarantine. Mas tuh punya planning nggak sih buat traveling dalam waktu dekat ini yang harusnya misalkan jadi nih, tapi ternyata di cancel? eh Traveling sih sebenarnya main ke Jepang. Gue tuh pengen ke Mhm. Jepang tadinya terus eh cuma kebetulan nggak jadi gitu kan karena ya nggak ada Ya, budgetnya nggak ada bukan sebenarnya nggak jadi oh berarti ya harus satu harusnya karena ke Jepang ya? sebenarnya Mhm. harusnya ke Jepang gitu nggak jadi karena ya karena corona ini terus dan ternyata ada hikmahnya juga gitu nggak jadi ke Jepang gitu. Mhm. Emang harusnya bulan apa, Mas? Kalau misalkan mau ke Jepang nih? Juni Oh, bulan Juni. sorry April cuman Oh, oke. Bulan kebetulan ini dong harus harusnya. iya harusnya April cuman kebetulan pas banget juga sama ada kerjaan syuting gitu. Aha. Jadinya ya udah, wah waktu itu sempat mikir, aduh gimana ya ke Jepang, gimana ya ini, ternyata karena ada corona ini, Gagal ya. nggak Wah, apa-apa, nggak berarti apa-apa. mungkin ada hikmahnya, berarti ya. Kenapa nggak jadi ke Jepang? Mungkin biar ke Jepangnya ajak seorang mungkin nih, Mas Ta. Iya kebetulan mau ngajak seseorang sih, Mm-mm. ya, ah, ya gimana ya mau Tahan dulu, ngajak ke tahan dulu. Jepang. Jangan dibocorin dulu, jangan dibocorin dulu. Oh iya iya, oh Tahan dulu, nggak tahan bisa dulu. nih. Oh iya. Mas Ta tuh penasaran, siapa sih yang mau Hmm, diajak gitu ya. Kita bakal bahas oke lagi nih. oke. Mungkin bahas postingannya Mas Ta dulu nih. Aku tuh sempat Siap, oke. kepoin Siap siap. Instagramnya Mas Ta. Dari foto ini, coba Mas Ta apakah ingat foto ini captionnya apa? Oh itu pas migrain tuh. Oh Oh wow, habis migrain corona aja nikah bagus yuk ya. gitu. Ya, corona selesai nikah yuk. Oke, Enggak itu itu ditujukan oh untuk iya siapa? iya iya. Ya untuk seseorang yang mau saya ajak nikah. Oh, itu beneran Mas Ta? Ya nanti tunggu aja di Beneran? sana. Nanti tunggu aja Oh, habis oke. corona Berarti tunggu ya habis kan. corona guys, Habis gitu. corona nih kayak oh gitu. Iya memang. Gitu. Bener-bener ya Mas Ta, pokoknya habis corona langsung gitu ya Iya. pokoknya ya. Iya. Atau Pokoknya habis corona langsung oh ya gitu. Ah. habis corona langsung habis itu ke Jepang gitu maksudnya. Eh, ke Jepang. Ini nggak apa-apa kan disebutin orangnya? Kenapa? Disebutin nggak apa-apa kan yang mau diajak ke Jepang siapa? Oh ya nggak apa-apa dong, boleh boleh. Eh, ada namanya Rahman. Rahman itu Oke. manajer saya. Rahman dan Ican ada itu mereka adalah manajer saya dan fotografer saya gitu teman-teman saya gitu.
Oke, yang nggak afdol dong kalau nggak ajak manajer dan juga teman-temannya ya. Iya, Masa mau ngajak wah, Jimat kok patah hati, kenapa patah hati, mau nikah. Jangan Ya kecewa pokoknya loh, harusnya harusnya seneng loh. iya, masa saya nggak nikah nikah tuh. Tuh, ya. Padahal Mungkin semuanya saya mau doain Mas Ta gitu ya. Beneran habis corona langsung Mas Ta nikah. Amin. amin nikah ya. Oh. Nikah Tapi Mas Ta ngomongin nikah soal nikah. nikah, selama di karantina pasti suka lihat berita-berita soal corona gitu nggak sih? Ada yang kejadiannya orang yang lagi gelar resepsi pernikahan terus dibubarkan aparat gitu. Tanggapannya Mas Ta apa nih? Eh, dibubarin aparat, kesian juga ya, maksudnya Mm-mm. baru nikah Jadi tuh udah cerai. kalau misalnya kita belum lihat kan sebenarnya memang ada aturannya boleh melaksanakan pernikahan tapi akad doang. Terus nggak boleh gelar resepsi Itu nih atau cita-cita kondangan. saya, itu adalah cita-cita saya nggak mau nikah resepsi, Cita-citanya stop. coba diperjelas coba. Iya, gue nggak mau nikah resepsi karena menurut gue bukannya bukannya ya, tapi nggak tahu ya, maksudnya yang punya pemikiran kayak gue kayaknya nggak begitu banyak gitu ya yang sefrekuensi, Mhm. apalagi cewek-cewek gitu. Bukan nggak salah sih sebenarnya, karena kan pasti semua pengen dirayain karena satu momen yang sekali seumur hidup, semoga Mhm. sekali seumur hidup kan. Terus Mhm. pengen di ini, cuman menurut menurut perspektif gua, resepsi Mhm. itu agak membuang-buang energi dan waktu dan juga uang sih, karena menurut gua Mhm. dari misalnya kita ngundang 1.000 orang gitu, misalnya 500 orang gitu, terus yang datang 1.000 orang, emang kita kenal si si 400 orang itu, nggak mungkin Ya, juga ya, gitu, ya. maksudnya eh, daripada gitu mendingan uangnya buat hidup kita berdua dan buat keluarga aja deh, temen, kalau temen-temen. Dan gini gini, eh salah satu sebab gue nggak suka ke kawinan atau ke nikahan atau ke acara-acara gitu, karena menurut gue gue sih nggak enjoy ya gitu, maksudnya nggak enjoy sama itu gitu, Mhm. sama si resepsi. Kesian juga pengantinnya, ya nggak tahu, mungkin ada yang seneng gitu, cuman gue kayak ngeliat temen-temen gue nikah, gila capek banget, buset gue nggak ada gitu. Lah lo ngapain maksudnya nikah nyenengin orang, Hah? elonya mau mati gitu. Temen gue ada dua Iya, iya, sampai iya. demam berdarah sampai gitu, sampai mimisan, biarin yang penting resepsi. Dia elah mau ngapain sih gitu, maksud gue. Emang gue itu, ini bukan 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 cuman gue dari dulu, dari gue kecil gitu, dari kecil aja gue kirim nikah kayak gimana ya, hebat ya. Mhm. Jadi nikah dulu kecil tuh nggak, gue kalau ngeliat resepsi aduh kayaknya ribet deh gitu, kepinginnya tuh santai. Nikah tuh orang nikah biar happy kok gitu, maksudnya kenapa nikah harus Mhm. resepsi terus ribut capek gitu, maksudnya belum berantem lagi, pokoknya nanti yang diundang gue keluarga ini, wah gila ribet banget kan itu, maksudnya Iya, lagi iya, iya. gitu, maksudnya ya balik Lebih. lagi ke ke yang corona ini gitu, misalnya contoh yang resepsi akhirnya diomelin kan gitu. Terus coba, Iya, benar. ya kan diomelin kan maksudnya. Nah ini makanya yang nikah dibolehin cuman akad dong, gue seneng banget tuh gitu, semoga makin banyak yang kayak gitu. Gitu iya. Semoga jadi habit nih. Ngarepnya pengen jadi habit warga plus 62 kali ya. Iya, maksudnya gitu. Karena itu menurut gue resepsi itu adalah gengsi kan. Kita sebenarnya lebih menggelar gengsi keluarga kayaknya gitu. Karena kalau menurut gue ya nggak usah lah itu resepsi, ya udah bilang aja kita udah nikah nih gitu. Gitu udah. Biar Oke, nggak jatuhnya berarti ini biar nggak dibilang. perspektifnya Mas Tak ya soal soal Hmm. resepsi itu sebenarnya Iya. nggak terlalu penting gitu karena sebenarnya kan Hmm. memang Makanya momentumnya nih. makanya iya, gara-gara itu mungkin nggak ada yang mau sama saya kayaknya, jadinya ada yang mau kawin sama saya. Wah, jangan pesimis gitu dong, Mas Tak. Tenang, tadi udah didoain bareng-bareng ya. Ya, Siapa tahu aja amin emang tahun amin. ini emang tahunnya Mas Tak, nggak ada yang tahu kan? Gitu. Amin, amin, amin. Emang tahunnya apa nih? Ya kan abis corona, tunggu aja. Tapi ngomongin soal ini nih, nyerempet dikit nih, Mas Tak. Emang tipenya Mas Tak tuh yang Hmm. kayak gimana sih? Tipe gue ya cewek ya, yang pasti. Dan Ya, jelas ya. tipe gue nggak, tipe gue itu apa ya? Nggak ribet,
Itu satu, karena Mm-mm. mungkin gue nggak menye-menye dan tidak eh, nggak yang nggak, pokoknya nggak apapun dibuat-buat. Aduh, gimana ya jelasin, gue juga nggak ngerti, nggak tahu deh, gue juga nggak ngerti. Gue kalau ditanya tipe lo gimana, tak nggak tahu ya, lihat aja mantan mantan gue gitu. Pasti nggak ada yang bukan nggak ada yang ini ya, pasti ada sesuatunya gitu yang eh, nggak tahu juga jelasinnya, nggak tahu ya. Pokoknya tipe gue adalah ketika orang yang gue lihat pertama kali, Mm-mm. kalau gue sampai wah gitu, berarti itu tipe gue. Oh, oke. Lebih lihat nanti kliknya tuh gimana gitu ya. Iya, betul sekali. Oh, Pinter, harus oke. pinter lah. Berarti harus pintar. Harus jago Harus masak pinter. nggak nih? Enggak, udah pernah soalnya yang masak. Oke, 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 oke. Berarti yang penting harus pintar. Nah, nanti pintarnya kayak gimana? Boleh nanti Iya, Japri pinter. Master aja ya. Iya, Gitu. iya, japri Eh, aja. Master, kalau misalkan emang nggak terlalu suka datang ke wedding party gitu-gitu segala macam, tapi pernah nggak sih di hire atau misalkan jadi wedding singer gitu? Oh, pernah. Sering banget. Maksudnya eh, nyanyi di wedding gitu-gitu pernah. Cuman sama Yofi Nuno, sama Yofi Nuno sering kok, beberapa kali gitu. Sendiri juga pernah gitu. Tapi beda nggak tuh feelsnya? Maksudnya as a wedding singer sama as a guest untuk datang ke acara weddingnya gitu. Hmm, beda sih. Kalau as a guest, ya kita kan datang, celingak-celinguk, rebutan kambing guling, sini-sinisan, habis itu Mm. salaman, pulang gitu. Tapi kalau jadi guest kan, ya datang emang kita buat nyanyi aja sih. Kebetulan saya biasanya kalau habis nyanyi gitu nggak lama pulang. Dan ya paling habis nyanyi salaman sama pengantinnya, habis itu pulang gitu. Kalau kalau Oke, jadi kalau nggak, beda kalau ya. datang kan harus beda, maksudnya beda. Kalau datang tuh terus ada kebasa-basi dulu sama tamunya. Apa kabar? Ingat gue nggak? Inget. Ya, iya iya, siapa coba namanya gitu. Itu sering banget terjadi tuh kalau lagi ya, siapa Oke, namanya. oke. Gitu. Berarti lebih kayak kalau kalau nyanyi tuh lebih oh ya udah habis selesai terus balik gitu ya. Maksudnya nggak ada kewajiban Ya untuk kayak kalau hahaha nyanyi hihi kan, basa-basi gitu. iya paling foto pengantin ketawa. Oh iya iya iya, terima kasih, Hmm. iya iya, sama-sama gitu. Oke, nah ngomongin soal jadi wedding singer, pasti kan nggak mungkin dong jadi wedding singer kalau bukan penyanyi. Nah, boleh dong Mas Tat ceritain awal mula Mas Tat tuh tertarik di dunia tarik suara tuh gimana gitu. eh Sebenarnya dari dulu tuh gue nggak pernah tertarik sama nyanyi, karena menurut gue nyanyi tuh nggak keren gitu. Yang keren tuh main gitar, main drum tuh keren Oke. gitu. Karena nyanyi menurut gue, Mm. nyanyi ya udahlah gitu. Cuman dulu karena satu situasi gue terpaksa harus nyanyi gitu, karena dulu gue ngafe, terus penyanyi gue enggak, jadi gini. Oh, itu tuh kejadian kedua deh. Yang pertama tuh adalah ketika gue ada festival dekat rumah gue, temen gue Mm-mm. bilang, tak, eh, jadi gue sering nyanyi-nyanyi, humming-humming gitu. Nah, temen gue tuh sering dengar, temen band gue. Nah, suatu Mm-mm. hari ada festival deket rumah gue, terus dia bilang, tak main lagu ini yuk, iringin gue gitu loh, main gitar. Oh ya udah deh. Tapi lo nyanyi refnya ya gitu. Nggak mau, gue bilang gitu. Nggak, lo nggak Oh, akan oke. gue, lo nggak akan gue cie-ciein deh. Beneran lo ya, ya udah, nyanyi lah. Nggak, sebelum nyanyi tiba-tiba pas sudah mau nyanyi, bagian gue nyanyi, tiba-tiba si temen gue itu ngomong gini, woi Dika nyanyi lo, wuhu gitu. 2 tahun gak gue tegur tuh orang, gak bisa gue. 2 tahun beneran 2 tahun nih. Iya, iya, iya. Karena dulu bokap kan almarhum pemusik juga. Maksudnya kalau kita lagi, misalnya Mm-mm. kita lagi nyetir nih, lagi di mobil gitu, ada lagu apa terus gue Mm-mm. humming-humming, nyanyi-nyanyi, si papa tuh suka cie gitu, cie apaan sih gitu, kayaknya Oh, tuh ke mental tuh udah ke patri, apaan sih nyanyi tuh norak gitu. Nah terus akhirnya dari situ udah mulai, ternyata gue bisa juga nyanyi ya gitu. Terus walaupun dikit-dikit lah. Nah, ada satu kejadian yang vokalis gue tiba-tiba sakit. oke. Kita lagi waktu itu ngafe,
dia sakit, sebelum main dia bilang gue mau tidur dulu ya bentar gitu di tidur di meja tempat kita nunggu, nggak bangun, Hmm. kayak pingsan gitu. Iya, Oke, oke. sedangkan yang eh, yang nonton udah banyak gitu, yang maksudnya si tamunya udah banyak. Dari situ tuh langsung kayak, oh, oke nih gue nggak bisa lagi nih, gue harus nyanyi gitu. Karena malam itu biasa kita bawain lagu top 40 kan, malam itu Mm-mm. jadi blues night, jadi semuanya lagu blues, penontonnya langsung pulang. Emang di antara yang ikutan itu maksudnya emang lo doang yang bisa nyanyi atau harusnya ada personil-personil lain yang bisa nyanyi? Nggak ada, cuman vokalis gue aja cuma nyanyi. Gue sih cuman backing backing gitu, backing backing nggak kedengeran lah gitu. Heeh. Terus kenapa sampai akhirnya lo yang harus maju nyanyi gitu? Karena vokalis gue pingsan, Yang lain? nggak ada yang bisa nyanyi lagi, Oke. nggak ada lagi. Berarti berarti Teteh sama Langsung, vokalis lo yang pingsan gitu ya? iya, terus dia bangun pas udah selesai manggung. Wah, sorry sorry, ayo ayo gitu, ayo apaan? Pingsan nih. Ini kita Tapi harus sampai bacain sekarang masih komen-komennya nggak ditegur sih? kan? Masih Masih, masih boleh-boleh. Tapi kita akan ada segmen ya, bacain komen. Tenang Oh, ada aja. Jadi segmen. Oh, buat iya iya iya. Dikasih sama teman kita, tahan ya. Tenang aja, pokoknya nanti Mas Tanyu bakal bacain komen kalian gitu. Oke. Oke. Terus selama nyanyi, terus akhirnya ini berarti jatuhnya nggak sengaja gitu ya. Maksudnya terjun ke dunia Nggak tarik sengaja. suara ini bukan bukan kepengenannya Mas Betul. Ta gitu. Nah, tapi Mas Ta nih kalau nggak nyanyi, suka nggak sih nulis lagu gitu? Selain main gitar ya? Dulu sih bikin lagu, nulis lagu. Eh, dulu tuh sebenarnya sebelum gue ikutan audisinya Yovie Widianto itu karena gue mau ngasih lagu gue gitu ke Mas Yofi. Oke. Bukan niatnya mau audisi supaya keterima, enggak. Maksudnya supaya oh ini ada band gue nih gitu, gue mau ngasih biar kayak Mm-mm. wah Yovie Widianto nih gitu. Malah ternyata disuruh nyanyi. Oke, Iya, berarti disuruh itu nyanyi udah gitu. kecelakaan 3 kali ya? Secara nggak langsung nih Iya, jadi penyanyi iya tiga benar. kali kayak gitu. Nah, Terus kalau misalkan bikin lagu sampai sekarang juga bikin. mm, lagu Apa pertama gimana? yang Mas Ta tulis soal apa sih Mas Ta? Lagu pertama yang gue tulis tentang apa ya? Ntar dulu. Hmm, tentang nggak mau diganggu sama cewek. Gue nggak mau, jangan ganggu gue lagi dong gitu. Oh, oke, ini Hmm. kondisinya si cewek ini apa nih statusnya? Eh, tante, iya pacar lah. Nggak maksudnya mantan lah gitu. Ya, kirain gebetan, Iya, ternyata nggak enggak. mau gitu. Oh, oke, Enggak. jadi soal Jadi pacar yang udah nggak mau diganggu pacar gitu. mantan gitu. Jadi udah dong, gue nggak mau lagi deh gitu. Terus Oke. apa lagi ya? Apa ya? Iya kurang lebih itu sih. Dan dari dulu sebenarnya gue nggak terlalu suka bikin lagu yang cinta-cinta yang itu gitu, yang mainnya gitu, gue nggak suka sih gitu. Maksudnya gue pernah bikin lagu tentang jangan pilih gue ya gitu, jangan pilih gue dong gitu. Terus pernah bikin lagu juga tentang tunggu gue ya gitu. Gue kalau punya banyak duit nanti lo pasti mau sama gue gitu. Oke. Maksudnya gue senang tema-tema yang kayak begitu gitu. Terus apa ya? Ya gitulah pokoknya tema-tema cinta, tapi bukan cinta yang aku ingin Menye-menye. pengen memilikimu. Oh ya enggak kayak gitu sih, geli juga sih gitu. Jadi pengen gimana caranya masih cinta tapi ada yang lain lah dari sisi dia gitu. Oke. Oh, seru nih, seru. Berarti memang ngambil apa ya, konsep cinta tuh nggak harus yang kayak sedih yang menye-menye yang kesannya Iya tuh iya itu maksudnya itu. powerless gitu ya. Iya betul. Keren Mas Ta. Nah, terus boleh Padahal suara dong, gue ini kurang dari gede, tadi emang nih. kurang gede, udah pergi ini loh padahal. Halo. Nah, udah. Udah kok, Iya. cukup.
Kalau dari lagu-lagu yang pernah Masta bikin atau yang udah pernah Masta nyanyiin, ada nggak yang paling berkesan? Yang kayaknya, ini lagu gue banget gitu. Paling berkesan itu apa ya? Ya itu tadi yang jangan pilih gue ya gitu. Oke, itu yang paling Lagu berkesan ya? karena menurut gue itu Boleh dong dinyanyi. lagu paling jujur. Lupa. Gimana ya? Udah lama soalnya bikinnya. Lupa beneran. Lupa asli lupa. Ada nggak Nanti satu nanti. Nah satu line? nanti itu akan lupa asli lupa beneran lupa. Lupa asli lupa. Nah nanti lagu itu akan ada di Dikta Project. Jadi Dikta Project tuh Oke. akan rekaman. Nanti ada beberapa lagu yang memang Mm-mm. udah lama gue bikin. Mm-mm. Gue remake lagi, terus nanti akan ada di albumnya Dikta Project. Harusnya Dikta Project ini Oke. rekaman bulan kemarin, malah bulan Maret. Cuman kan karena ada corona jadi nggak bisa gitu. Oke. Oke, berarti buat Dikta Viewers, ditungguin nih. Ini lagu yang emang paling berkesan dari Masta, dari bikinannya dia sendiri, yang soal ini apa nih bottom line-nya kita penasaran sebenarnya. Cuman karena ya balik lagi ya manusia itu kadang kalau nggak inget berarti lupa kan ya. Berarti kita tungguin Iya, aja betul ya di betul betul Dikta betul Project. betul. Iya 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 iya. Oh. Betul. Nah, Masta, ini kayaknya mukanya Ya. juga paling nggak asing ya. Maksudnya selain di Instagram, terus ya pertama pasti di mana cover-cover album atau mungkin di Wikipedia atau mungkin di Google dan segala macam. Tapi nggak asing nih di dunia Maksudnya? peraktingan. Oh, Bukan cuma tarik suara aja. Nah ini awalnya bisa nyampe ke situ tuh gimana nih nyebrang gitu gimana nih Mas? awalnya tuh ditawarin dulu ada series di Net TV namanya Stereo. Mm-mm. Ya, terus ditawarin manajer gue, mau nggak mas? Aduh, gue nggak bisa nih acting gitu. Terus ya pikir-pikirnya dulu, nanti kalau misalnya mau, gue bilangin, oh ya udah. Setelah gue pikir-pikir lagi, kenapa nggak bisa acting ya? Maksudnya, menurut gue waktu itu ya, orang kita dari Mm-mm. kecil tuh udah acting, kita tuh dari kecil udah jago acting tau. Anak umur, ya udah lihat ya, anak umur 3 tahun, 4 tahun, kepingin apa, pura-pura nangis, itu kan acting. Terus Ya. bolos misalnya gitu. Eh, ya maksudnya, kalaupun ketahuan pun, tadi kamu bolos ya? Enggak, gue pernah waktu itu sekali waktu bolos ke sekolah, ketahuan. Terus gue bilang ke bokap gue, gini pak, tadi pagi pas lagi mau berangkat sekolah, tiba-tiba temen Mm. aku Ayan, gitu gue bilang gitu. Temen gue Ayan, gue bilang gitu. Nggak bisa, harus kita selamatin. Padahal enggak, kita lagi main PS itu di rumahnya dia. Tapi sejak itu, gara-gara itu, dia jadi terkenal Ayan di sekolah gue gitu. Jadi guru-guru semua jadi baik sama dia, jadi nggak ada yang berani marah gitu karena dia Ayan gitu. Padahal Ya, ya. gara-gara dia jadi kayak anjir men, gue jadi nggak ada yang marahin gue. Jadi pokoknya dibilang alasannya kenapa kok bisa Ayan gitu. Jadi tiba-tiba dia mau nabrak mobil, kaget, jatuh Mm. Ayan gitu. Keluar busa dari mulutnya gitu. Sejak itu dia jadi terkenal Reza Ayan namanya. Nggak Reza Ayan sih, Sampai maksudnya kalau sekarang. lihat, Reza Ayan. Ya nggak tahu sih, masih ingat tahu, cuman ya itulah itu nah akhirnya gue pikir lagi, kenapa kita harus ini ya, maksudnya acting, orang acting udah part of our life gitu, maksudnya kenapa Mm. pada waktu itu gitu. Ternyata Nggak ya bisa. udah, gue coba lah stereo itu gue coba, ternyata seru juga ya acting gitu. Akhirnya gue pelajari lagi lebih dalam, oh acting tuh harus gini, ternyata ada ini, ikut acting coach segala macem gitu. Udah deh akhirnya. Nah, ini dapat bocoran dari seseorang. Kayaknya Mas Tani lagi pengen main di, bukan lagi pengen sih, kayaknya lagi ngejalin satu project film layar lebar. Apa tuh Mas Ta? Bohong itu, bohong. Oh iya, Enggak, bener. oh benar. Oke oke. Ya. Boleh disebut nggak sih judulnya? Boleh dong. Boleh disebut ya. Boleh. Judulnya itu ada apa dengan cinta tiga. Ya bohong. Judulnya Dealova 2. Dealova Beneran gak 2. nih? Iya benar. Dealova 2. Oh, yang ini beneran. Harusnya kita syuting bulan ini.
Cuma Oke. lagi-lagi karena Allah berkehendak lain, Mm-mm. jadinya depending syutingnya. Tapi kita akan syuting Dealova 2. Oke, wah ini semoga aja cepet kelar ya biar kita bisa Amin, tahu nih lagunya Dika amin, Project amin, yang Mas Ta tulis sama aktingnya di Dealova 2 ya berarti. amin. Kok amin sih? Iya. Oke, sip. Mas Ta ternyata nggak berasa banget udah lebih dari 30 Oh menit iya 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 iya. Iya kita betul sekali. Ya gue mau ngobrol. ngingetin, Mm, silakan donasi ke melalui Bank BTPN, ya kan? Ini ada di sini nih, yes. di pin nih kan. Bank BTPN, ada nomor rekeningnya atas nama Ulfatania, terus atau via Gotix di, ya ini pokoknya ada di sini semua. Karena ini donasi ini buat ini kan apa? em, Buat Untuk lawan para COVID dan juga orang-orang lawan COVID yang dan juga bekerja. orang-orang yang bekerja untuk itu gitu ya. Silakan Mm, berdonasi yang banyak karena kalian akan sangat membantu sekali. Oke, thank you banget nih buat Mas Ta udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol, udah ingat juga buat Sama-sama, ngajakin sama-sama. Dikta Viewers dan juga teman kita untuk Yes. berdonasi di sini. Sekali lagi donasinya melalui Bank BTPN, nomor rekening udah Yap, ditulis, atau pengguna yap, Bank Genius bisa langsung aja search yap. hashtagnya dimulai dari kita, atau bisa langsung aja buka aplikasi GoTix di Gojek. Yap. Cari aja ada flyernya Mas Ta, gede banget pokoknya ya. Klik di Oke, situ oke, dan oke. donasinya itu bakal Oke. Rp3.000 aja. Yes. Gitu. Oke, Oke. thank you so Oke, much, Masta. Thank you sama-sama. juga, Dika. Sama-sama. Thank you juga teman kita. Nextnya kita bakal live sama siapa lagi? Pantengin terus di @mulaidarikita.idn. See you!